Gak disangka, ternyata 1 dari 2 orang penderita diabetes nggak sadar kalau dirinya terkena diabetes. Mungkin sebagian besar dari bapak dan ibu sudah ada yang sebenarnya mulai merasakan gejala diabetes, seperti sering buang air kecil, mudah haus atau lapar, kesemutan, hingga mengalami berat badan susut, tapi belum sadar kalau ternyata diabetes. Atau mungkin udah curiga, tapi masih merasa takut untuk cek kadar gula darah. Padahal kalau kita bisa mendeteksi diabetes lebih awal, komplikasi seperti luka diabetes, gangguan ginjal, kerusakan saraf, bahkan stroke atau serangan jantung itu bisa segera kita antisipasi loh. Minum kopi mau sehat jangan pakai gula. Roti, kue pastinya banyak mengandung gula, hentikan. Ya, roti tawar itu sebetulnya nggak tawar Pak, tetap aja gulanya tinggi Pak. Yang biasa kita makan pagi hari roti tawar ya. Lebih baik kalau makan roti gandum non gluten, ya, gluten free. Jadi jaga makan. Yang ketiga dengan cara memperhatikan kualitas yang kita makan, kurangi nasi putih atau kurangi karbohidrat, kurangi goreng-gorengan, kurangi garam, kurangi santan. Itu hanya sekedar mengurangi, tapi yang betul-betul dihentikan adalah gula pasir. Ya Pak. Kalau mau masih makan gula pasir, bunuh diri Pak. Yang sudah usia 60 tahun itu masih, ya itu namanya bunuh diri. Jangan makan gula pasir, ini penting sekali Pak. Bapak Ibu mau minum kopi boleh. Mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian, ini barusan yang Bapak minum, mohon maaf sekali, itu adalah kopi dengan krim, itu tinggi sekali kadar gulanya. Ya, sangat tinggi kadar gulanya. Enak memang. Pak, rasa enak itu hanya 6 cm Pak. Dari lidah ke ini hanya 6 cm, sementara usus Bapak panjangnya 6 kali tinggi tubuh Bapak. Berapa meter tuh? Usus Bapak panjangnya 6 kali tinggi tubuh Bapak. Pembuluh darah Bapak panjangnya 1,5 kali lingkar bumi. Itu panjang pembuluh darah kita. Nah, kita lebih ngandelin, lebih ngutamain yang 6 cm ketimbang panjang usus, panjang pembuluh darah. Nah, itu dia, ya. Oke, jadi jangan makan gula pasir. Hoax terbesar sepanjang sejarah dunia kedokteran. Tolong perhatikan, di luar sana hati-hati Bapak Ibu sekalian, banyak hoax. Hoax terbesar sepanjang sejarah adalah kolesterol, di mana kolesterol menjadi kambing hitam, penyebab hipertensi, penyebab kekentalan darah, penyebab penyumbatan pembuluh darah, penyebab stroke, jantung, dan seterusnya. Itu hoax. Kok bisa dok? Padahal dokter di luar sana pun menyalahkan kolesterol. Kalau kolesterol tinggi buru-buru disuruh minum simvastatin. Betul atau betul? Ini Pak, penyebab kerusakan di dalam tubuh kita adalah proses oksidasi. 80% penyebab kerusakan adalah proses oksidasi. Oksidasi ini apa? Oksidasi ini contohnya analoginya besi berkarat. Berarti tubuh kita bisa karatan? Iya. Oksidasi tidak bisa kita hindari sebagai proses alami, ya. Karena manusia tidak bisa menghindari oksidasi, sehingga Allah sudah menyiapkan obatnya ada dalam tubuh kita. Disebut sebagai rajanya obat, namanya antioksidan. Ada 2 antioksidan yang diproduksi dalam tubuh kita, glutathione sebagai rajanya antioksidan dan superoksid dismutase (SOD) sebagai panglimanya. Di saat tubuh kita teroksidasi, tubuh kita akan memproduksi glutathione dan SOD, di mana oksidasi itu terrealisir oleh 2 antioksidan tersebut. Namun setelah usia Bapak 40 tahun, di titik itulah produksinya semakin menurun. Sehingga di saat oksidasi terjadi dalam tubuh kita, terbentuk yang namanya radikal bebas, dan radikal bebas inilah yang akan merusak sel-sel tubuh kita, termasuk merusak pembuluh darah. Proses oksidasi pertama kali menyebabkan inflamasi, peradangan, dan ada beberapa faktor yang menyebabkan oksidasi naik tak terhingga. Itu disebut sebagai stres oksidatif. Penyebabnya apa? Gangguan mental, stres berlebihan, makanan-makanan yang tidak baik, makanan junk food, dan ternyata ada satu
makanan yang menyebabkan oksidasi naik 6 kali lipat, menyebabkan peradangan di pembuluh darah yang namanya gula pasir. Jadi gula pasir itu 10 kali lebih jahat daripada lemaknya daging kambing. Dan di saat kita makan gula pasir secara sengaja ataupun tidak sengaja, tubuh kita teroksidasi. Pertama kali yang dirusak adalah pembuluh darah. Pembuluh darah itu jalannya darah. Kalau pembuluh darah kita rusak, bolong-bolong karena inflamasi, tubuh kita berupaya untuk menambalnya. Menambalnya pakai apa? Kolesterol. Tapi jangan disalahkan kolesterol. Nah, kolesterol inilah yang berfungsi untuk nambal yang rusak-rusak tadi, sehingga terjadi yang namanya plak kolesterol. Kalau plak kolesterol itu terus terjadi dalam tubuh kita, kalau itu terjadi di otak, pembuluh darah otak, stroke namanya. Kalau di jantung, serangan jantung. Tapi di sini tolong perhatikan, bukan kolesterolnya menyebabkan sumbatan. Kalau pembuluh darah Bapak mulus, tidak rusak, kolesterol itu hanya sekedar lewat, karena fungsi kolesterol itu sangat banyak, Pak. Dia sebagai bahan dasar untuk membuat pembuluh darah kita menjadi elastis, ya, bahan dasar antibodi, bahan dasar makanan sel kita, semua membutuhkan kolesterol. Bahkan 70% kolesterol yang ada dalam darah kita itu sengaja diproduksi oleh tubuh kita sendiri. Tapi karena proses oksidasi inilah yang pada akhirnya kolesterol yang tadinya baik-baik saja menjadi jahat. Penyakit jantung itu penyebabnya apa? Kolesterol. Ya, like everyone ngomong itu. Lo tahu nggak kalau yang katanya itu fakta? Statement itu karena pabrik gula ngebayar ilmuwan. Ini yang bener. Di Inggris itu ada satu perusahaan gula yang baru buka dan lagi viral-viralnya waktu itu. 1950 apa 50 kalau gue nggak salah. Lalu 1955 atau berapa gue lupa detailnya. Itu ada penelitian yang keluar, penyebab penyakit jantung adalah kebanyakan gula. Stroke dan penyakit jantung, penyakit kardiovaskular ya. Teorinya begini, yang menghambat itu kolesterol. Ya. Analoginya gini deh, jalan tol, truknya banyak. Tapi kalau jalannya mulus-mulus aja, jalan lancar-lancar aja. Oke. Tapi kalau jalan tol yang banyak truknya, terus tiba-tiba jalannya berlubang, macet dong. Iya, benar. Jadi yang salah truknya atau jalannya rusak. Jalannya rusak. Memang yang jadi ngantri itu kolesterol. Iya. Tapi karena pembuluh darahnya rusak, namanya inflamasi atau peradangan. Penelitian itu keluar. Karena penyebab jalan berlubang tadi adalah gula, 100% begitu. Melihat itu pabrik gulanya ngerasa kayak ini ngerusak bisnis gua banget nih. Gua bayar lah itu ilmuwan untuk menuliskan jurnal kalau penyebabnya adalah kolesterol yang kita pahami sampai sekarang. Jadi itu ada jurnalnya. Jadi itu berita tapi dijurnalin. Jadi udah ada orang yang meneliti tentang keabsahan berita itu. Rokok, alkohol, dan narkoba. Mungkin kita semua udah tahu ya bahaya dari ketiga barang tersebut, mulai dari bikin kecanduan sampai dengan resiko kematian. Tapi ada satu hal lagi yang sebenarnya bahayanya bisa dibilang mirip. Sama-sama bikin ketagihan dan kecanduan dan sama-sama mematikan juga. Tapi uniknya barang ini tuh nggak sebegitunya diatur peredarannya. Bahkan mungkin bisa dibilang biasa aja nggak diatur samsek. Beda sama tiga hal yang gue sebutin tadi. Gue cukup yakin kalau lo semua udah pasti pernah atau bahkan mungkin setiap hari mengkonsumsinya ya sebagai warga negara Indonesia. Dan gue yakin barang itu juga ada di mayoritas dapur orang Indonesia. Apakah hal itu? Well, hal itu adalah gula. Sebagai bahan makanan, gula bertanggung jawab atas meningkatnya tingkat obesitas di Indonesia. Sebanyak 2 kali lipat selama 2 dekade terakhir. Konsumsi gula berlebih juga jadi faktor utama munculnya penyakit diabetes. Again, penyebab utama kematian nomor 4 di Indonesia. Dan gula ini sebenarnya kan ada di dalam nasi. Gula itu sebenarnya bukan cuma gula pasir, ada juga gula aren, ada juga gula apa. Basically semuanya itu ya gula. Ngelihat fakta tadi, sebenarnya nggak heran kalau salah satu penulis, profesor di bidang nutrisi asal Britain, di tahun 1972, dia mendeskripsikan gula dengan 3 kata ini. Pure, white, and deadly. Itu adalah judul buku yang ngebuat dia dimusuhin banyak ilmuwan di masanya karena dia berani mengungkap bahaya di balik gula. Dan waktu itu, profesor itu tuh bilang kayak gini, kalau misalnya efek gula yang sebenarnya terungkap, bahan itu bakal segera dilarang. Udah 50 tahun sejak dia menerbitkan bukunya dan sampai sekarang, banyak dari kita yang memang udah paham dan juga aware tentang bahaya konsumsi gula berlebihan. Tapi,
kenyataannya memang gula tetap jadi bagian yang tidak terpisahkan. Semua orang harusnya ya hidupnya nggak bakal terpisah dari gula sih. Coba lo perhatiin deh makanan dan minuman yang belakangan ini jadi tren dan jadi top search lah, entah di ojol atau dimanapun. Basically ya boba, kopi, kroffel, dessert box, atau makanan dan minuman yang sering lo lihat di minimarket. Hampir semuanya pakai gula sebagai salah satu bahan utama. Sekarang yang jadi pertanyaan adalah, kalau bahayanya kayak gitu, terus kenapa sih gula nggak dilarang atau dibatasi penggunaannya? Kita semua juga udah tahu kalau kebanyakan gula itu bikin diabetes, bikin gemuk. Tapi kenapa susah banget buat lepas? Apakah ada sesuatu di balik gula? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya GC Abdul Aziz ISF SHK MGI selaku support system dari 3M Mahasiswa Muda Mandiri, yang saat ini saya ingin mendemokan tentang bahaya gula bagi tubuh kita. Setiap hari kita sering mengkonsumsi berbagai jenis minuman-minuman, baik itu minuman berkarbonat soda ataupun minuman-minuman energi, kemudian minuman-minuman yang untuk anak-anak kita dan minuman kita sehari-hari, yang pada dasarnya ini untuk menunjukkan kepada seluruh pemirsa yang dimanapun berada tentang bahaya dan seberapa besar kadar gula yang berbahaya untuk kita konsumsi pada makanan dan minuman yang sehari-hari kita gunakan. Baik, di sini saya punya alat refraktometer, alat untuk mengukur kadar gula, yang tujuannya adalah untuk melihat berapa persen atau seberapa besar kadar gula itu berbahaya untuk tubuh kita. Di sini saya ada beberapa jenis minuman untuk kita tes, karena minuman ini adalah minuman yang kita jumpa sehari-hari. Satu, minuman bersoda yang sehari-hari kita sering gunakan, kita minum. Ini salah satu contohnya, dan saya sengaja menutupnya untuk agar tidak merugikan pihak lain. Kadang-kadang kita jumpa dia ada warna coklat tua, ada warna putih, ada warna orange, ada warna merah. Tetapi dia dari satu perusahaan yang sama. Ini minum-minum bersoda. Nah, kalau kita aduk, nah, sebagai tanda ini minuman bersoda. Baik, kita akan uji. Nah, kita ambil sampel apakah dia mengandung gula yang berbahaya untuk tubuh atau tidak, dan berapa persen kandungan gula berbahaya di dalamnya. Ini tumpah. Ini kita letak di sini. Baik, lalu kita tutup. Kemudian kita lihat dengan bantuan kamera, karena pemirsa tidak bisa melihat ke dalam sini, tapi kita buat bantu kamera. Oke, nah ini dia. Sudah nampak? Baik. Lihat garis putih dengan biru yang berbeda. Dan ini ada di angka 5. Ada di angka 5. Artinya 5% dari minuman ini mengandung kadar gula yang berbahaya untuk tubuh kita. Oke. Kita tes lagi kepada jenis minuman yang lain. Sementara ini kita bersihkan alat refraktometer, alat pengukur kadar gula ini kita bersihkan dulu. Kemudian ini ada minuman teh. Minuman teh yang sering kita konsumsi, yang sering kita beli di minimarket, di supermarket, yang banyak beredar di Indonesia. Kita mau tahu, hanya untuk mau tahu berapa persen kadar gula berbahayanya untuk minum tubuh kita. Mari kita buka dan kita tes. Dia tidak bersoda. Sampel minumannya kita letak di sini, sama seperti tadi untuk melihat berapa banyak kadar gulanya. Sesudah itu, ini kamera cuma untuk alat bantu agar pemirsa di rumah bisa melihatnya.
ternyata lebih tinggi daripada minuman bersoda tadi. Oke, di sini menunjukkan ke angka 8. Minuman bersoda tadi cuma 5, ini menunjukkan angka 8. Baik. Kemudian kita bersihkan. Kemudian ini ada minuman energi. Nah, kita banyak jumpa minuman-minuman energi dengan berbagai merek yang diimpor dari negara luar ke Indonesia yang katanya untuk menambah stamina kita. Oke, minuman energi ini kita mau tes apakah dia mengandung kadar gula tinggi yang bisa merusak tubuh kita atau tidak. Kita buka segelnya. Kemudian ini dibersihkan dulu. Kita ambil sampel. Warnanya kuning. Agak kekuning-kuningan minuman energi. Kita letak di sini. Oke, nah, seperti air. Buang air kecil warnanya warna kuning. Setelah itu kita akan tes berapa persen kadar gulanya. Masya Allah, luar biasa. Di angka 18%. Luar biasa, ini berbahaya untuk tubuh. Di angka 18%. Ini sudah berbahaya untuk tubuh ini. Di angka 18% kadar gula yang bisa merusak tubuh kita pada minuman-minuman energi. Baik, oke. Kemudian, bukan hanya itu, anak-anak kita yang kecil-kecil sekarang, karena banyaknya kasus penderita diabetes bagi anak-anak sekarang pada hasil dari makanan, minuman yang sehari-hari mereka gunakan, kita mau juga tes. Sekali lagi di sini kita tidak untuk menjatuhkan merek lain, tetapi kita hanya ingin tahu apakah itu berbahaya atau tidak untuk anak-anak kita atau untuk manusia secara umum mengkonsumsinya. Di sini saya ada minuman, minuman untuk anak-anak yang biasa dibuat pakai kotak. Kalau untuk mencarinya ada di lemari-lemari es, minimarket, supermarket dan lain-lain dengan berbagai merek. Intinya di dalamnya adalah milk, susu. Kita bolongkan dulu. Oke, sesudah itu kita ambil sampel. Kita ambil sampel susu untuk anak-anak. Susu untuk anak-anak yang banyak beredar di pasaran. Lalu kita letak di sini. Kemudian kita lihat berapa persen kadar gulanya untuk yang bisa membahayakan tubuh anak-anak kita. Di angka 15%. Di angka 15 itu kadar gula yang berbahaya bagi tubuh anak-anak kita. Luar biasa bukan? Setiap hari kita belikan untuk anak kita, kita pikir dia sehat karena minum susu. Ternyata gula berbahayanya yang ada di dalam minuman ini mengandung sampai 15. Luar biasa. Tapi sesudah itu kita akan bicara, oh saya di rumah, keluarga saya tidak pernah minum minuman instan. Kami minuman-minuman alami saja seperti teh, kopi, dan lain-lain. Oke, bagus. Kita akan coba tes. Di sini ada air mineral. Oke, ini air mineral kita isikan ke dalam gelas. Ini ada 2 gelas. Nah, kita bubuk air yang sama. Air yang sama dari teko yang sama. Kemudian air putih ini kita isi kopi, kita isi teh, kita isi apa saja, tidak masalah.
Yang jadi masalah adalah saat kita gunakan gula pasir. Apa tanda air putih ini tidak masalah? Kita tes saat dia masih air putih, air mineral. Apakah air mineral mengandung gula yang berbahaya? Mari kita cek. Ternyata 0. Ada di baris paling bawah, garis putihnya itu di paling bawah, angka 0. Air mineral sehat untuk tubuh karena barisnya ada di angka 0. Baik. Air yang sehat tadi, air mineral yang sehat tadi, kemudian kita isi kopi, kita isi gula, tapi kita isi teh, tapi kemudian kita kasih gula pasir. Untuk pemanis kita kasih gula pasir. Apakah gula pasir berbahaya untuk tubuh? Biasanya satu gelas ini minimum 2 sendok gula untuk supaya dia bisa terasa manis. Kita aduk. Baik, karena airnya air dingin jadi lama larutnya. Setelah kita aduk, kita ambil sampelnya. Sampel air, ini air gula. Oke. Untuk lebih memastikan, kita ambil sampel dari air gula ini. Ini air yang sudah terkena gula pasir. Agar kita tahu gula pasir itu berbahaya atau tidak untuk tubuh kita. Silakan dilihat. Sampai di angka 14. Sampai di angka 14. Ternyata gula pasir adalah racun putih yang sehari-hari ada di dapur rumah kita, yang kita pikir sehat untuk minum teh, minum kopi, kita hidangkan kepada tamu, kita jual kepada konsumen, kita jual kepada tetangga, makanan-makanan kita menggunakan gula pasir, ternyata mengandung racun yang berbahaya di dalam tubuh kita. Ini alat testernya. Kita sudah uji. Tadinya air mineral biasa sehat, tapi setelah terkena gula pasir, ternyata dia berubah menjadi kandungan yang bisa berbahaya bagi tubuh kita. Jadi apa solusinya? Kita suka manis, kita suka minum minuman yang manis, kita kalau masak suka pakai gula. Nah, apa saja pakai gula, minuman pakai gula, makanan pakai gula, karena kita suka dengan yang manis-manis. Sementara semua makanan dan minuman yang manis semua berbahaya untuk tubuh kita yang ada di sekitar kita saat ini. Karena banyak menggunakan gula pasir yang berbahaya. Ini menurut ahlinya, bukan kata saya. Maka di sini ada solusi. Air putih yang sama, yaitu air mineral. Air mineral tadi. Kita kasih satu gula. Ini namanya gula O. Ini gula pasir juga, tapi ini gula rendah glukosa, rendah kalori, aman untuk tubuh kita, sehat untuk kita konsumsi. Makanan kita tetap rasa manis, minuman kita tetap akan manis. Kita buat teh pakai gula O, kita buat kopi pakai gula O. Mari kita lihat, kalau minuman kita supaya jadi manis kita kasih gula O, apa yang terjadi? Perbedaannya, kalau gula pasir kita ambil pakai sendok ini, sendok makan. Kalau gula O, ambilnya sedikit saja, pakai ujung gagang sendok,
sudah cukup untuk membuat dia manis. Kita masukkan, aduk. Dan dia sudah menjadi air yang manis. Apakah ini kopi, apakah ini teh, atau apapun namanya, kita sudah kasih gula, namanya gula O, gula rendah kalori, 0 glukosa. Kemudian kita ambil sampelnya supaya lebih jelas. Oke, kita ambil sampel air gula O. Lalu kemudian kita letak. Airnya manis, airnya sedap, harganya murah, hemat, ekonomis. Kita lihat, sehat atau tidak? Berapa persen kadar gula berbahaya di dalamnya? Di angka 0. Nah, ini dia. Di angka 0. Di garis 0. 0 kalori, 0 glukosa. Artinya, jika kita ingin hidup kita tetap manis, kita tetap ingin suka yang manis-manis, kita suka kopi, kita suka teh telur kah, apalah namanya, masak kolak kah, bikin kue kah, bikin teh es jumbo yang kita jual kah, bikin cake kah, atau roti kah, kue, atau apapun namanya, mari beralih, tinggalkan gula pasir dan gunakan gula O. Gula yang rendah glukosa, 0 glukosa, 0 kalori. Gula yang terbuat dari tebu dan jagung namun sehat, yang sudah melalui proses izin peredaran dari BP POM Indonesia. Dan untuk mendapatkannya silahkan hubungi kami. 1 botol gula O sama dengan manisnya 10 kg gula pasir. Sementara harganya 10 kg gula pasir minimum di grosir itu harganya 160.000. Tapi di sini hanya 70.000 rupiah. Secara ekonomis murah, untuk kesehatan baik, dan tidak membahayakan untuk tubuh, mencegah penyakit diabetes, hipertensi, stroke, bahkan jantung gara-gara bahayanya gula pasir. Terima kasih. Ini hari ini demo produk bagi kita untuk membuktikan apa saja yang sehari-hari kita konsumsi itu sehat atau tidak. Jangan heran kalau tiba-tiba kita nanti tiba-tiba sakit, kita mencari salah orang lain dan lain sebagainya. Padahal karena kita salah konsumsi makanan dan minuman sehari-harinya kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Abdul Aziz, DM Gula O Bayoris Sumatera Barat, yang saat ini kita akan mendemokan tentang manfaat gula O, dan juga sekaligus untuk memperlihatkan gula mana yang berbahaya untuk kesehatan kita. Ini dalam rangka untuk gerakan peduli bahaya diabetes bagi masyarakat dan usaha kuliner yang ada di seluruh Indonesia. Dan ini juga berlaku kepada seluruh dunia. Kita sama-sama tahu tentang bahaya gula. Sejauh mana gula itu berbahaya, kita bisa searching di Google tentang kadar-kadar yang membahayakan dalam gula yang kita setiap hari gunakan, baik dalam bentuk minuman ataupun dalam bentuk makanan. Hari ini kita akan demokan tentang berapa persen kadar bahaya gula yang terdapat dalam minuman dan makanan kita sehari-hari. Dan kita akan bandingkan mana yang sehat. Dia tetap manis tapi sehat. Baik, di sini ada air mineral. Ini air mineral biasa. Ini air yang nanti menggunakan gula O yang 0 kalori, air gula sehat. Dan ini gula pasir yang biasa kita gunakan sehari-hari di dapur kita, di rumah kita, di usaha kita, sehari-hari kita gunakan. Dan ini dalam bentuk gula yang ada dalam minuman saset yang setiap hari banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Dalam rangka memerangi dan mencegah penyakit diabetes, hari ini kami memperlihatkan kepada seluruh pemirsa. Kita tes satu persatu. Yang pertama, ini air gula, air putih biasa. Ini air mineral. Oke, kemudian kita isi air di sini nanti untuk gula O.
Oke, gelas ini kita peruntukkan untuk gula pasir. Dan ini untuk minuman saset. Nanti minuman saset, mohon maaf kami memang akan blurkan untuk sensor. Tujuannya supaya tidak merugikan pihak lainnya. Baik, di sini saya punya alat pengukur gula. Saya punya alat pengukur kadar gula dalam setiap minuman dan makanan yang ada. Satu persatu kita akan ukur 1, 2, 3, 4 sebagai pembanding. Jangan lupa, ini air mineral biasa. Ini air dengan gula O. Ini air dengan gula pasir. Ini nanti air dengan minuman instan atau kopi sasetan. Kita tes ke depan. Caranya, kita hanya perlu ambil air yang ada, air mineral biasa. Oke, kita letak di sini untuk melihat berapa besar kadar gulanya. Sesudah itu, karena pemirsa tidak bisa melihat, hanya saya yang bisa melihat di sini, maka saya gunakan alat bantu dengan handphone sebagai kamera. Ini sebagai kamera saja, oke. Ini sebagai kamera saja untuk melihat alat ukur ini. Berapa besar kadar bahaya gula kimia yang ada di dalamnya. Oke, ini nampak? Saya dekatkan lagi. 0. Di angka 0. Karena apa? Karena ini hanya air mineral saja. Air mineral biasa hanya di angka 0. Oke. Kemudian kita coba juga menggunakan air putih biasa, air mineral biasa tadi, tapi pakai gula O, supaya minuman ini jadi manis, sedap. Tetapi apakah ini akan berbahaya untuk tubuh kita, mengandung racun kimia atau tidaknya? Kita boleh tes. Karena menggunakan gula O tidak perlu pakai sendok besar, tapi hanya perlu ujung sendok saja. Nah, kita perlu hanya sedikit untuk 1 gelas air. Lalu kemudian kita larutkan. Ini air dingin. Kelebihan gula O, dia bisa larut langsung di dalam air, walaupun air dingin, bahkan air es. Kalau untuk rasa, kita boleh coba rasa. Dia tetap manis. Tapi sekarang kita mau tes apakah dia berbahaya atau tidak. Nah, yang lama kita lap dulu. Lalu kemudian air yang sudah manis ini, air yang sudah manis menggunakan gula O ini, kita ukur. Lalu kemudian, oke, kita lihatkan lagi ke kamera. Masih nampak? Juga sama. Oke, sama, tetap 0. Artinya tidak ada racun kimia di dalam gula, walaupun airnya sudah jadi manis. 0. Masih tetap 0. Oke. Kemudian kita tes dengan cara yang lain. Ini kita bersihkan lagi. Ini alat pengukur gula yang beracun dan berbahaya untuk tubuh manusia. Kita coba gunakan air yang sama, tapi dengan gula pasir. Ini kita ambil 1 sendok gula pasir. Nah, sebab biasanya kalau untuk membuat dia ini manis, tentu dia butuh banyak gula. Kita aduk. Nah, kalau gula pasir kalau tidak pakai air panas, memang lama larutnya. Kita aduk dulu sampai dia larut semua. Berbeda dengan gula O. Oke. Kalau pakai gula pasir,
1 sendok penuh. Kalau pakai gula O, ujung sendok. Itu perbedaan penggunaan. Sekarang kita tes berapa persen kadar gula yang ada di dalamnya. Dan gula yang berbahaya untuk tubuh manusia. Ini namanya gula beracun. Oke, kembali kita perhatikan. Oke. Ada di angka 10. Boleh nampak? Di angka 10. Artinya air putih tadi sudah menjadi air manis tetapi beracun untuk tubuh kita. Sekarang kita bersihkan ini. Ya, lalu kemudian kita coba menggunakan minuman sasetan. Yang biasa digunakan bapak-bapak, anak-anak muda, mahasiswa, kalau nongkrong malam minggu buat kopi saset. Minuman instan yang dia juga sudah mengandung gula. Apakah dia berbahaya untuk tubuh kita bila menggunakannya? Mari kita tes. Kita aduk. Nah, ini minuman saset, minuman instan yang banyak diminum oleh bapak-bapak, diminum oleh para remaja, pemuda, terutama saat nongkrong. Tentunya dia sudah manis karena sudah mengandung gula. Sekarang pertanyaannya, sudah kita aduk, tata, kemudian kita tes lagi. Oke, di dalamnya sudah ada kopinya. Apakah dia mengandung gula yang berbahaya untuk tubuh atau tidak? Kalau iya, berapa banyak kandungan bahaya dalamnya? Sebentar, kita ukur. Oke, ternyata sama. Ini mengandung sampai sama dengan gula pasir, karena ternyata kopi sasetan tadi sudah menggunakan gula pasir di dalamnya, sehingga kadar racun gulanya juga sama, sampai di angka 10. Baik. Maka di sini setelah kita buktikan tes secara demo, air putih 0, air mineral 0 racun gula. Air ini manis, sedap, menggunakan gula O juga sama, 0 racun gula. Sementara gula pasir 10 racun gula. Dan gula yang ada di dalam kopi sasetan yang instan juga sama, 10 racun gula. Sekarang kita bisa putuskan mana gula yang sehat untuk tubuh kita, gula pasir atau gula O. Di sini kita bisa simpulkan, dan ini terbukti secara ilmiah, kita menggunakan alat ukur kadar gula. Alat ini kalau Anda ingin miliki dan beli sendiri, Anda bisa miliki sendiri. Gula O ini adalah gula dari perusahaan Bioris, sebuah gula solusi kesehatan bagi masyarakat di seluruh dunia, untuk mengganti gula kita yang biasa, gula pasir yang ada di rumah, yang ada di dapur kita, mengganti gula yang kita jual selama ini sehari-hari dengan gula O. Kita sama-sama tahu, pertama, dia bermanfaat untuk kesehatan karena dia 0 kalori. Dan dia tidak beracun, tidak berbahaya untuk kesehatan tubuh, dan bisa mencegah penyakit gula, penyakit diabetes yang merupakan induk dari semua penyakit. Karena kelebihan gula dengan menggunakan gula pasir bisa berbahaya untuk diabetes, stroke, hipertensi, bahkan penyakit jantung dan lain-lain sebagainya kalau menggunakan gula pasir biasa di dalam rumah kita. Tapi bila kita ganti dengan gula O, kita sehat. Pertama, sehat. Kedua, hemat. Dari mana dapat hematnya? Kita tahu gula pasir harga sekarang di grosirnya 1 kg harganya adalah Rp16.000. 10 kg Rp160.000. Penggunaan 10 kg menghabiskan uang kita Rp160.000. Sedangkan 1 botol gula O yang resminya di distributornya kita menjual cuma harga Rp70.000.
Rp70.000 satu botol ini yang 50 gram, manisnya sama dengan 10 kg gula. Kenapa bisa sama? Karena perbandingannya yang satu pakai sendok ujungnya, yang pakai sendok besarnya, yang satu lagi menggunakan gagang sendoknya. Nah, ini perbedaan. Yang satu kalau untuk gula biasa dia pakai sendok di sini, tapi kalau untuk gula O kita pakai ujung sendoknya saja, sedikit saja. Jadi kalau kita buat perbandingan 10 kilo gula kita masukkan dalam satu toples, gunakan setiap hari dengan sendok biasa, dan gula O dalam botol yang kecil ini, tapi pakai ujung sendok saja setiap minumnya, tapi manisnya tetap sama, sedapnya tidak berubah, manisnya tetap ada, dan 0 racun yang ada di dalamnya. Kemudian harganya murah, hanya Rp70.000 dalam satu botol. Dan ini ada dalam bentuk satu kotak yang isinya terdapat 5 botol. Minuman ini, gula ini adalah gula yang sudah resmi izin edarnya di Indonesia, sudah ada izin BPOM dari Kementerian Kesehatan, Lembaga Peneliti atau Penanggung Jawab Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Jadi aman untuk seluruh kita konsumsi. Baik pemirsa, bagi yang berminat, yang ingin memilikinya, ingin mengganti gulanya yang ada di rumah untuk bisa dikonsumsi sehari-hari dengan gula O, dan mengganti jualannya selama ini jualan gula pasir. Dalam Islam kita sama-sama tahu, kalau kita sudah tahu bahwa produk itu beracun, produk itu berbahaya, produk itu bisa merusak kesehatan orang lain, dan kita tetap jual, silakan tanyakan kepada ulama Anda setempat, guru-guru Anda dalam agama, apa hukum jual belinya. Kalau kita sudah tahu dia mengandung mudarat dan kita tetap menjualnya. Dan hari ini kami beritahukan hal ini secara nyata kepada semua pemirsa dimanapun berada. Gula pasir atau gula O, perbandingannya sudah nampak langsung, bukan kata lidah saya, tetapi menggunakan alat ukurnya langsung, alat ukur kadar gula yang berbahaya. Biasanya orang mengukur kadar gula berbahaya itu ada di dalam darah, diambil setetes darah, diletakkan, lalu baru kita bisa lihat berapa kadar gula di dalam darah. Tapi kalau ini alat untuk mengukur kadar gula yang berbahaya di dalam cairan atau minuman dan makanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita coba tes beberapa penelitian yang membuat kita penasaran, karena kita ingin sesuatu itu sesuai dengan datanya. Saat ini di pasaran Indonesia ada gula yang juga katanya 0 glukosa, rendah kalori, yang menjadi solusi kebanyakan beredar. Apakah betul-betul dia tidak punya kadar gula atau bagaimana? Kita tes. Di sini ada beberapa pilihan, kita coba cek salah satunya saja. Ini kita tes pakai air putih biasa dengan kadar 100 ml. Nah, kita tes ini berapa banyak isinya dalam satu kantong ini. Oh, ternyata isinya banyak, sehingganya oke, penggunaannya harus dalam jumlah banyak. Sekarang kita tes. Pertama, kita mau cek ini air putih sebelumnya berapa kadar, apakah dia mengandung glukosa, kadar gula beracun di dalam air putih ini atau tidak. Kita tes dulu sebelum kita gunakan untuk tes. Oke. Kemudian ini kita bantu dengan kamera. Untuk melihat hasilnya. Oke, nampak di sini masih 0. Ya. Oke, masih 0 karena masih belum diisi gula yang katanya sehat tadi. Kita coba aduk masuk sini dengan kapasitas segitu, lalu kita aduk. Baik, kemudian ini kita lap dulu. Nah, ini kita buat, maaf di rumah ada anak saya. Oke, lalu kemudian kita coba aduk. Tes apakah dia mengandung glukosa, racun gula atau tidak. Betulkah dia 0% setelah menggunakan gula yang katanya banyak digunakan dalam kedokteran sehat.
Oke, kita cek, kita zoom dulu di angka 2. Oke, ini untuk bantuan kamera saja. Oke, ternyata di angka 2 ada 2% glukosa di dalam minuman ini. Ini kalau kita gunakan 1 saset. Bagaimana kalau kita gunakan 2 saset? Kita coba campur, kita kasih 2 saset. Dalam 1 hari orang bisa minum 2 atau mungkin 3. Nah, 2 dulu apa? atau mungkin 3. Kalau 3 jadi orang. Kalau satunya tadi 2%, kita masukkan 3 bungkus. Artinya kita anggaplah 1 hari orang minum 3 bungkus. Lalu kita aduk. Oke, perkiraan minum pagi, minum siang, dan minum malam. Baik, kita tes. Kita bersihkan dulu ini. Ya. Setelah itu kita ambil sampel. Kita letak di sini. Setelah kita masukkan 3 bungkus dalam air ini, kita lihat berapa persen kadar gulanya. Apakah ada perubahan, naik atau tidak? Oke, naik di angka 6%. Oke, 1 baris di atas angka 5 berarti 6. Oke, nampak pemirsa? 1 baris di atas angka 5, angka 6. Berarti kesimpulannya per 1 bungkus 2. Artinya jika kita minum 3 kali sehari ini, tidak ada bedanya dengan menggunakan gula pasir biasa juga. Memang racunnya lebih rendah daripada gula biasa. Saat ini saya mau melakukan sebuah uji sampel untuk mengetahui dan sekaligus untuk menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa. Yang mana ada yang menuduhkan kalau gula O yang kami pasarkan saat ini itu adalah pemanis buatan, sama dengan sari manis. Betulkah gula ini sama dengan pemanis buatan atau pemanis sintetis? Mari kita ujikan bersama. Pertama, kami lihatkan dulu perbedaan gula sintetis atau pemanis buatan yang dibuat secara kimiawi dengan gula asli. Nah, kemudian kami punya alat detek. Alat ini adalah alat pengukur kadar racun pada gula. Sedangkan yang bisa diukurnya hanyalah jika cairan, makanan, atau minuman itu mengandung gula. Tapi kalau dia tidak mengandung gula sama sekali, walaupun manis, dia tidak akan bisa membaca. Jadi sekarang kita lihat dulu. Ini kondisi kosong. Kondisi kosong, tidak ada yang bisa dibaca. Maka kita lihat bersama apa yang terjadi kalau kondisi kosong. Perhatikan, semuanya biru. Semuanya biru, artinya ini kondisi kosong, tidak ada yang dibacanya. Karena apa? Karena tidak ada gula di sini. Sekarang kita tes. Di saat kita pakai gula, kita bicara pemanis yang dari bahan alami, gula. Nah, kita masukkan ke dalam minuman ini, dalam air putih. Lalu kemudian kita aduk. Ini gula pasir. Pada demo-demo saya sebelumnya kita sudah sampaikan tentang bahayanya gula pasir. Oke. Kita aduk karena gula pasir ini harusnya pakai air panas, tapi karena tidak ada air panas, kita buat pakai air dingin. Oke, lalu kemudian kita akan ambil sampel dari air yang sudah mengandung gula
tapi gula pasir. Gula pasir tetap gula, dia dibuat dari tebu alami. Sehingganya seharusnya alat ini akan bisa membacanya. Nah, pertama, kalau dia memang sebuah gula, dia akan bisa dibaca. Kedua, berapa besar kadar racun yang ada pada gulanya. Mari kita lihat. Di angka 15. Oke, mohon perhatikan, saya dekatkan ke kamera. Di angka 15. Artinya ada 15% racun pada gula ini. Alat ini berfungsi karena apa? Karena gula itu memang asli gula, tapi mengandung bahan yang berbahaya sebesar 15% yang akan merusak tubuh kita. Baik, lalu kemudian kita coba kepada sesuatu yang sebenarnya itu bukan gula. Atau kita tes dulu, apakah ini gula juga atau tidak. Yaitu, ini sari manis atau pemanis buatan yang sering dipakai orang untuk bahan es supaya lebih manis. Ini kalau dicoba, itu memahit rasanya. Tapi apakah ini gula? Pertama kita lihat dulu, apakah ini gula atau tidak. Jika dia gula, dia berbahaya atau tidak? Mari kita lihat dan kita tes untuk membuktikannya. Oke, kita akan masukkan ya, oke, pakai ujung sendok supaya dia manis. Kalau ini namanya orang sering sebut induk gula atau sari manis. Oke, sesudah kita masukkan, kita akan tes. Tapi sebelumnya ini kita bersihkan dulu, takut dari sisa-sisa yang sebelumnya. Seperti apa jadinya jika ini sari manis? Nah, oke. Lalu kita cek. Ternyata tidak bisa dibaca. Artinya biru semua. Mengapa bisa biru semua? Karena dia tidak gula. Karena alat ini hanya bisa membaca jika dia gula atau mengandung gula. Dan ternyata ini setelah kita tes biru semua karena dia tidak gula. Sekali lagi, sari manis bukan gula, sehingga tidak bisa didetek oleh alat pengukur gula. Jangankan untuk melihat racunnya, yang pasti dia bukan gula. Apakah dia berbahaya untuk tubuh? Itu pada bab yang lain. Yang jelas, dia bukan gula. Tidak dibuat dari tebu dan jagung. Baik, lalu kemudian kita tes. Bagaimana jika gula Bioris? Nah, gula O dari Bioris. Oke, ini kita bersihkan dulu. Ini air putih biasa. Lalu kita kasih gula. Nah, tapi karena tadi ini sendok, kita kasih sedikit saja. Oke, nah sedikit saja kita kasih pakai ujung sendok, karena ujung sebelah sini tadi sudah kena ini, makanya sudah kena sari manis, maka saya pakai ujung sini. Kita aduk. Dari sisi rasa, ini gula O manis, ini sari manis. Terlalu manis, lebih terkesan agak pahit. Dari sisi warna pun berbeda. Sari manis, airnya jadi lebih menguning, sedangkan gula O tetap polos. Baik, sekarang kita tes.
Satu, apakah ini bisa terbaca oleh alat ini? Kalau bisa, berarti dia memang gula yang dibuat dari tebu dan jagung. Kedua, berapa persen kadar racun gulanya? Kita ambil sampel airnya. Lalu kita lihat. Perhatikan. Dia bisa dibaca, tapi 0%. Ini kamera didekatkan. Garis putih yang di bawah ini sebagai pembeda. Artinya ini bisa terbaca oleh alat ini karena dia memang gula yang terbuat dari tebu dan jagung. Ini tidak bisa dibaca. Sari manis tidak bisa dibaca karena dia bukan gula alami. Ini bisa dibaca karena dia terbuat dari tebu dan jagung dan memang jenis gula, tapi tidak mengandung racun. Sedangkan yang pakai gula pasir tadi, ini memang gula sehingga bisa dibaca di sini, tetapi kadar racunnya sudah sampai ke angka 15%. Ini perbedaan. Gula pasir, gula sintetis, gula O. Dia gula, tapi 0 glukosa dan 0 kalori. Ini gula pasir, tinggi glukosanya atau tinggi kalorinya, sedangkan ini kita tidak bisa sebut karena dia bukan gula, walaupun dia sangat manis. Bahaya pemanis buatan dalam berbagai minuman jalanan. Dalam banyak penelitian kesehatan, gula pasir mengandung racun berbahaya bagi tubuh manusia, yang jika dikonsumsi setiap hari dan berlebihan dapat mengakibatkan berbagai gangguan kesehatan seperti diabetes, hipertensi, obesitas, jantung. Disebabkan harganya yang tergolong mahal sehingga banyak usahawan dan kuliner mengganti gula pasir dengan zat pemanis buatan dengan berbagai nama. Akan tetapi itu juga ternyata hanya berguna hemat bagi usahawan kuliner, tapi ternyata lebih berbahaya lagi bagi kesehatan manusia, sehingga saat ini lebih dari 1.650 kasus anak-anak terpaksa cuci darah karena rusaknya ginjal disebabkan banyak konsumsi jajanan jalanan yang memakai pemanis buatan. Sorry si manis. Pemanis buatan atau pemanis bukan gula. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan pada jurnal PLOS Medicine 2022, konsumsi pemanis buatan, terutama aspartam dan acesulfameka secara berlebihan berpotensi meningkatkan risiko terjadinya penyakit kanker, seperti kanker payudara dan kanker darah. Pemanis buatan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi tubuh jika dikonsumsi secara berlebihan, di antaranya meningkatkan risiko diabetes, meningkatkan risiko penyakit ginjal, meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular, meningkatkan risiko kanker, terutama kanker payudara dan kanker yang berhubungan dengan obesitas, meningkatkan tekanan darah, memicu gangguan perilaku, memperburuk migrain, memicu komplikasi fenilketonuria. Solusinya saat ini adalah beralih menggunakan gula O yang terbuat dari tebu dan jagung yang rendah kalori dan 0 glukosa. Untuk tubuh menjaga kesehatan. Untuk rasa tetap sedap dan manis. Untuk harga sangat murah dibanding gula pasir biasa. Untuk prospek sangat bagus menjadi usaha baru saat ini karena gula adalah kebutuhan pokok manusia secara umumnya. Gula O, gula sehat 0 glukosa, sedap, hemat dan sehat.
Bagi yang sadar dan mau mengganti gula pasirnya kepada gula sehat yang bukan pemanis buatan, silahkan hubungi kami di Pondok Pesantren Aula Adul Jannah Malintang 08126153111856683186 atau buka web support www.3gulabiorik.weebly.com. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut International Diabetes Federation (IDF) pada tahun 2021 lalu, jumlah penderita diabetes di Indonesia telah mencapai angka hingga 19,5 juta jiwa. Itu sebuah angka yang sangat fantastis dan mengejutkan kita. Bahkan mengalahkan jumlah penderita narkoba, pengguna narkoba di Indonesia sampai tahun 2023 lalu hanya 3,3 juta jiwa. Dan penderita penyakit HIV AIDS yang sangat mematikan yang kita takutkan itu juga hanya 515.000 jiwa. Sementara penderita diabetes mencapai angka 19,5 juta jiwa. Dan menurut IDF, angka ini akan terus naik bila kita tidak segera melakukan yang namanya tindakan. Hampir semua bahan makanan kita, 85% itu menggunakan gula. Terutama gula pasir. Dari minuman, kopi sasetan, teh talua pagi, terus susu sasetan, makanan-makanan, dan lain-lain, kue-kue, cemilan yang kita makan selama ini. Bahkan bahan dapur pun sekarang sudah banyak yang menggunakan gula pasir. Akibatnya, disitulah letak masalahnya. Di saat kita mengkonsumsi gula berlebihan, di mana fruktosa yang terkandung di dalam surkosa bisa menjadi sebab berbagai macam jenis penyakit seperti diabetes, tekanan darah tinggi akhirnya jadi stroke, obesitas, kanker, kemudian gigi berlubang rapuh, bahkan penyakit jantung. Maka mulai saatnya kita sadar akan pentingnya kesehatan, karena sehat adalah nikmat rezeki yang paling berharga dalam hidup kita yang harus kita jaga sebagai bentuk syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tapi lidah kita masih suka yang manis-manis. Tidak masalah, karena memang setiap lidah itu suka kepada yang enak-enak dan manis-manis. Untuk itu, mari kita beralih menggunakan gula O, sebuah gula rendah kalori dari Bioris yang dibuat dari jagung dan tebu, yang rendah kalori sebagai sarana kesehatan dan juga penghematan untuk ekonomi kita. Plus juga bisa menjadi sebuah usaha bagi kita yang menginginkannya. Kepada para pencinta yang manis-manis, yang suka dengan yang manis-manis, baik manis-manis dalam rumah tangga, jajanan, bahkan pengusaha-pengusaha pembuatan kue-kue, makanan, dan lain-lain, yang banyak menggunakan gula pasir selama ini, gula O ini adalah solusinya. Satu botol gula O yang 50 gram ini, harganya cuma Rp70.000. Tapi manisnya itu sama dengan 10 kg gula pasir. Sementara selain itu, ini adalah untuk kesehatan, pencegahan dari penyakit-penyakit yang terkaitan dengan gula. Dan bahkan menurut dokter yang sudah ahli yang menelitinya, gula ini sangat bagus bagi orang yang sudah terlanjur menderita diabetes dan pengguna insulin sekalipun. Dengan gula yang harganya cuma 70.000 ini, yang sama dengan 10 kg gula pasir. Coba lihat hitung ekonomisnya. 10 kg gula pasir, 16.000 dikali 10, 160.000. Kalau memang kita membutuhkan gula dalam jumlah banyak untuk usaha dan usaha-usaha kita, pembuatan kue dan lain-lain, 160.000 uang yang keluar itu 10 kg gula pasir. Tapi dengan satu ini hanya Rp70.000. Artinya sudah hemat hampir Rp90.000 per 10 kg gula. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman yang dirahmati oleh Allah. Untuk kali ini kita sharing ya tentang penyakit diabetes mellitus ataupun kencing manis. Mudah-mudahan dengan informasi ataupun sharing yang kita berikan hari ini sangat bermanfaat ya. Penyakit diabetes ya, diabetes ataupun kencing manis ini merupakan suatu penyakit, ibunya penyakit ya. Jadi orang yang kena sakit gula ataupun diabetes mellitus ini akan lama-kelamaan ya, lama-kelamaan, semakin lama itu bukan semakin sembuh tetapi semakin menjalar ke tempat, ke organ yang lain ya, kalau tidak mendapatkan suatu pengertian penanganan yang bagus ya. Banyak sekali sekarang ini orang yang kena penyakit diabetes mellitus ya. Ada yang masih muda, sekarang itu trennya itu masih muda-muda itu yang di SMA atau SMP itu sudah mulai ada yang kena penyakit diabetes mellitus ya. Karena
seringnya minum minuman kemasan yang notabene menggunakan pemanis gula pasir. Ya. Sudah kita ketahui bahwa gula pasir ini lama-kelamaan kan menimbulkan suatu peradangan di pembuluh darah. Orang yang mengkonsumsi, yang pembuluh darahnya itu mengalami kelainan, sehingga gula itu menumpuk di pembuluh darah, ya, menumpuk di pembuluh darah yang singkatnya itu memacu sel pankreas untuk memproduksi insulin yang berlebihan, sehingga lama-lama sel dari pankreas itu menjadi kolap, tidak bisa memproduksi, kalaupun bisa memproduksi tetapi produksinya sangat sedikit, sehingga gula yang ada di dalam pembuluh darah itu tidak bisa tercerna ataupun diedarkan, ya, karena proses inflamasi tadi. Akhirnya orang akan menggunakan obat-obat penurun gula. Nah, obat-obat penurun gula itu akan digunakan, dan kalau itu sudah tidak berefek lagi, dia akan diberikan suntik insulin. Ya. Insulin ini hanya menurunkan gula di dalam pembuluh darah, tapi tidak memberikan solusi penyembuhan untuk pankreasnya. Ya. Jadi dikasih insulin aja. Ya. Lama-lama, ya pankreasnya jadi tertekan, bukan malah tambah sembuh, tetapi makin lama makin menjalar ke organ-organ yang lain. Ya. Dengan kita menemukan, ya, dengan ada seseorang yang bisa menemukan dengan formulatornya itu gula O, ini sangat aman sekali untuk mereka-mereka yang sudah menggunakan insulin. Dengan menggunakan gula O ini, insya Allah lama-lama insulin itu akan semakin tidak digunakan lagi, ya. Lama-lama ada proses penyembuhan dari pankreasnya, sehingga tidak diperlukan insulin lagi. Jadi untuk para pengguna, para teman-teman yang sakit diabetes mellitus, jangan takut menggunakan gula O meskipun sudah pakai insulin, karena gula O ini tidak akan mempengaruhi kenaikan dari glukosa yang ada di dalam pembuluh darah, ya. Nah, gitu. Jadi ini aman, ya. Orang yang suntik insulin itu kalau menggunakan gula O, dia tidak akan lama-lama tidak akan menggunakan insulinnya, makin tidak berguna, tidak akan makin lama makin akan menurun. Akhirnya terlepas dari insulin dan menjadi sehat kembali, ya. Makanya ini dinamakan gula O, gula kosong. Bisa digunakan oleh siapapun, sakit apapun, dalam kondisi apapun, sehat, sakit, semuanya bisa menggunakan gula O. Apalagi yang sudah menggunakan insulin, dengan menggunakan gula O ini nanti lama-lama jadi sehat dan tidak perlu suntik insulin lagi. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, silahkan untuk menggunakan, bagi orang yang sakit gula sudah menggunakan insulin, insya Allah dengan gula O ini akan semakin sehat dan insulinnya akan semakin berkurang. Akhirnya terlepas dari insulin dan pankreasnya insya Allah bisa sehat kembali, ya. Gitu ya teman-teman, sharing hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.